Shalom, kami ucapkan kembali selamat datang, selamat hari Minggu. Kita kembali bertemu dalam ibadah online saat ini. Mari saudara-saudari sekalian, kita mau persiapkan hidup kita membawa seluruh kehidupan kita ke dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena sepanjang minggu ini, bahkan di setiap waktu kami, Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih buat setiap penyertaan, buat setiap berkat-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih buat keselamatan yang telah Kau berikan atas kami Tuhan. Saat ini Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Dan kami siap diberkati. Inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hanya kepada-Mu ya Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau menyembah Allah. Kita membawa seluruh kehidupan kita, memberikan yang terbaik hanya bagi Yesus. Sungguh besar kasih setia Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Allah yang penuh dengan kuasa, karena Dialah Yesus Raja kita. Setiamu
Syukur. Setiap engkau bersyukur. Syukur Tuhan Yesus. Terima kasih. Syukur Yesus. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Katakan lebih dalam lagi Tuhan. Lebih Inilah kami Tuhan. dalam. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Menyembah Dalam roh dan kebenaran Yesus. dalam roh dan kebenaran. Katakan ku tinggikan. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi Sembah Tuhan. Inilah kami ya Tuhan Yesus. segalanya. Lebih dalam ku menyembah Dalam roh dan tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya Tuhan, kami hanya mau tinggikan nama-Mu ya Yesus. Dalam roh dan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ajari kami itu lebih dalam lagi Tuhan dalam menyembah-Mu. Seperti Engkau lebih dalam lagi selalu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami. Kami persembahkan kepadamu Tuhan. Dan saat ini ya Yesus, mari Engkau layakkan kami untuk kami menerima firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir dan memimpin kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati lebih lagi dengan kebenaran firman-Mu. Inilah hidup kami ya Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepadamu. Kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan segala kebaikan yang Engkau tunjukkan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu yang sempurna dalam masa-masa pandemi ini. Engkau sekalipun tidak pernah meninggalkan kami. Segala puji dan hormat hanya bagimu ya Bapa. Tiba saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan ini boleh memberkati kami dan membantu kami, menolong kami hidup selaras sesuai dengan kehendak Bapa surgawi. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah pentingnya hikmat. Mari kita buka Alkitab sama-sama dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat 10, demikian firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Secara sederhana, hikmat adalah pengetahuan praktis untuk kita bisa menyelesaikan masalah hidup kita sehari-hari. Ya, semua orang dalam setiap kondisi perlu hikmat, perlu fasilitas ini, tak terkecuali. Hikmat begitu penting sekali dan ini menentukan berhasil atau gagalnya seseorang. Itu dicatat tadi dalam Khotbah pasal 10 ayat 10. Hikmat disejajarkan dengan kapak atau besi, terjemahan lain parang yang tajam.
Bisa dibayangkan kalau kita bekerja dengan alat yang tumpul, sangat tidak efektif. Hidup kita ini kalau tidak punya hikmat ilahi sangat tidak efektif di hadapan Tuhan. Jadi semua orang dalam setiap kondisi memerlukan hikmat. Dalam urusan keluarga atau pernikahan kita perlu hikmat. Memilih pasangan saja kita perlu hikmat. Setelah kita memilih pasangan, menikah, punya anak, perlu hikmat. Menghadapi suami atau istri yang otoriter atau istri yang cerewet, perlu hikmat. Mengelola keuangan keluarga yang kadang pas-pasan, hanya lewat mungkin tiap bulan, perlu hikmat. Belum urusan anak. Ada anak kita yang mungkin kita anggap nakal atau terlalu aktif. Untuk didik mereka perlu hikmat. Urusan dengan orang tua atau mertua dengan keluarga besar perlu hikmat. Ketika kita sudah masuk di tengah-tengah masyarakat, kita berjemaat atau bergereja, perlu hikmat. Kita bekerja, perlu hikmat. Kita tentu sangat membutuhkan hikmat kalau misalnya kita bekerja sendiri atau kita bekerja sama orang. Berhikmat dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting. Apalagi masa pandemi seperti ini. Kalau saudara yang punya usaha sendiri, wah ini tantangan yang berat sekali. Apakah saudara mau lanjut usaha atau tidak? Ini sudah gak nutup nih bulan ini pemasukan. Kalau saudara sudah punya usaha dan mau berkembang lagi, buka cabang atau enggak, itu perlu hikmat. Menghadapi customer atau pelanggan dengan berbagai macam jenis orangnya perlu hikmat. Mengatur strategi marketing di situasi sekarang ini perlu hikmat. Semuanya perlu hikmat. Yang kerja sama orang, kerja sama atasan, sama perlu hikmat. Sebagai seorang pemimpin jemaat, sebagai pelayan Tuhan, perlu hikmat untuk mendidik jemaat atau membimbing jemaat. Karena tiap jemaat itu beda-beda. Beda titik awal perjalanan rohaninya, beda juga kebutuhan dan keinginannya. 50 jemaat bisa 50 keinginan, bisa 50 kebutuhan rohani. Dan itu beda-beda. Menangani orang beda-beda juga. Itu perlu hikmat yang luar biasa. Sebagai pemimpin dalam sebuah perusahaan atau pemimpin politik, pemimpin negara, pemimpin dalam satu wilayah, waduh itu perlu hikmat. Apalagi situasinya seperti ini. Apapun keputusan pemimpin sepertinya salah. Dikritisi, dihujat. Wah, kalau tidak punya hikmat, ketajaman dalam membuat keputusan, urusannya bisa rame. Urusannya bisa fatal, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Dalam hidup ini kadang bukan soal hitam putih kan Bapak Ibu. Kalau hitam putih saja kita mudah membedakan. Baik jahat itu gampang membedakan. Yang sulit itu kalau kita harus membedakan antara yang baik dan sangat baik. Yang baik dan kurang baik. Yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Wah itu susah. Susah sekali. Makanya dalam banyak bagian firman Tuhan mengajarkan kita harus tumbuh dewasa. Supaya kita punya kepekaan, ketajaman atau punya indera rohani yang tajam. Yang mampu membedakan baik dan jahat. Mampu membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Dan itu proses belajarnya juga panjang Bapak Ibu saudaraku sekalian. Ada beberapa hal yang saya gunakan untuk menolong baik diri saya sendiri maupun jemaat yang saya layani. Beberapa hal ini prinsip-prinsip Alkitab yang sering ditanyakan dan Bapak Ibu bisa menggunakan sebagai acuan. Misalnya sebuah tindakan, putusan kita, pekerjaan kita ini boleh atau tidak boleh, sesuai atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini bisa menjadi beberapa pertimbangan atau menjadi pertimbangan. Yang pertama misalnya apakah
keputusan kita atau pekerjaan tersebut melanggar hukum negara. Sudah jelas kalau melanggar hukum negara ya jangan dilakukan. Kalau ilegal jangan dilakukan. Itu standar banget. Biasanya hukum negara dan 10 hukum itu juga berhubungan. Misalnya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, kan sama. Jadi kalau jelas itu melanggar hukum negara, sebaiknya jangan dilakukan. Kemudian apakah itu sesuai dengan hukum kasih? Terutama mengasihi atau hukum yang kedua, mengasihi sesama. Apakah keputusan kita, pekerjaan kita, tindakan kita ini cenderung bermanfaat bagi orang lain atau merugikan orang lain? Kalau jelas-jelas itu merugikan orang lain, sekalipun tidak melanggar hukum negara, sebaiknya dipertimbangkan. Kemudian apakah yang kita lakukan, pekerjaan kita tersebut memalukan nama Tuhan atau memuliakan nama Tuhan? Apakah menjadi kesaksian yang baik untuk nama Tuhan kita atau menjadi kesaksian yang buruk lewat perilaku atau lewat pekerjaan kita? Kita harus memeriksanya, kita harus memperkarakannya. Kemudian apakah itu mendatangkan damai sejahtera atau membuat kita terintimidasi tertuduh? Walaupun ini relatif. Saya katakan relatif kenapa? Karena memang banyak kasus di mana orang kalau sudah terbiasa buat salah, yang tadinya tertuduh, yang tadinya terintimidasi, lama-lama biasa. Karena sudah biasa buat salah, lama-lama jadi biasa. Kemudian pertimbangan lain, apakah itu membangun iman kita atau merusak iman kita? Termasuk apakah hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan Tuhan jadi rusak atau baik karena pekerjaan tersebut. Misalnya gini, ada pekerjaan-pekerjaan, keputusan-keputusan kita yang sebenarnya itu tidak melanggar hukum, tetapi merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak hubungan kita dengan anggota keluarga, merusak tubuh kita. Kita sakit-sakitan mungkin. Kita akhirnya mengorbankan kesehatan kita demi mungkin mendapatkan uang. Itu juga harus menjadi bahan pertimbangan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Rasul Petrus pernah mengatakan bahwa kepada imanmu harus sungguh-sungguh ditambahkan pengetahuan. Nah, ini kata yang dipakai sejajar dengan hikmat. Pengetahuan praktis untuk bisa mengerti dan melakukan kehendak Allah sehari-hari. Bukan pengetahuan filosofis. Selain kebajikan, ketekunan, penguasaan diri, kesalehan, juga kasih, yang perlu ditambahkan adalah pengetahuan atau hikmat. Penting sekali untuk kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita perlu punya hikmat. Nah, hikmat ini dalam Alkitab dibedakan dengan dua macam atau dua jenis. Misalnya dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat 7, hikmat dibedakan yang pertama dengan hikmat dunia ini atau disebut dengan hikmat dari dunia ini, dan yang kedua hikmat Allah atau hikmat dari Allah. Tentu sesuai dengan namanya, hikmat dari dunia ini adalah segala sesuatu yang dunia ini tawarkan, nilai-nilai dari dunia ini. Sementara hikmat dari Allah adalah segala sesuatu yang dari Allah, dari prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tidak semua jalan keluar, tidak semua pintu yang terbuka itu pasti dari Tuhan. Saya ulang lagi, tidak semua jalan keluar, tidak semua pintu yang terbuka dalam hidup kita pasti dari Tuhan. Bisa dari dunia ini atau dari setan. Kita harus punya kepekaan dan kemampuan untuk membedakan apakah itu hikmat dari Allah atau dari kuasa kegelapan. Kita harus punya kemampuan. Itu sebabnya kita perlu belajar firman, mengerti firman, supaya kita punya ketajaman untuk membedakan, oh ini bukan dari Tuhan. Sekalipun kelihatannya jalan keluar. Misalnya, saudara lagi stres berat.
saudara punya utang yang menumpuk, saudara menghadapi situasi yang mentok, terus tiba-tiba ada teman atau saudara atau siapa yang memberikan semacam jalan keluar tanda kutip. Tidak semua jalan keluar itu walaupun menguntungkan pasti dari Tuhan. Bisa juga itu dari setan. Saudara harus cek minimal tadi beberapa pertimbangan tadi. Dan itu disebutkan juga dalam banyak Alkitab, kita harus menguji segala sesuatu. Gak boleh kita asal memberi solusi langsung kita terima. Tadi misalnya kita punya masalah keuangan tadi, kemudian teman memberikan solusi, ternyata solusinya itu harus melanggar hukum. Ternyata solusinya itu harus melanggar prinsip-prinsip firman Tuhan, menabrak prinsip firman Tuhan. Kita harus berani berkata enggak. Kita harus berani berkata tidak untuk sesuatu yang memang bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya dalam kasus Alkitab ya, kita lihat misalnya kasus di mana Isabel itu menyerobot kebun anggur Nabot. Sebenarnya itu kan dari awal Ahab atau suaminya itu pengen sekali punya kebun anggur itu. Sebagai seorang raja dia punya tanah yang luas. Tapi dia masih saja pengen kebun anggurnya si Nabot ini. Dia merengek, dia bersedih. Nah istrinya ngelihat, istrinya memberi jalan keluar buat suaminya. Tapi jalan keluarnya, jalan keluar yang jahat. Jalan keluarnya adalah dengan nyerobot tanah atau milik orang lain. Sepertinya jalan keluar ya bagi Nabot, tapi itu dengan mengambil hak milik orang lain. Saudaraku sekalian, dalam hidup ini kadang-kadang sepertinya ada jalan keluar dari merugikan orang lain. Kita dapat untung tapi orang lain buntung, orang lain rugi. Itu harus jadi bahan pertimbangan kita. Apalagi kalau sampai kita mengambil milik orang lain dan itu milik satu-satunya. Sementara kita sebenarnya punya banyak. Karena memang manusia begitu. Kalau sudah sifat serakah itu masuk dalam diri seseorang, manusia itu mengerikan sekali. Itu contoh dalam Alkitab. Jadi penyerobotan tanah itu sudah ada sejak perjanjian lama, ribuan tahun yang lalu. Janganlah saudaraku sekalian kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya tanah, kita punya aset-aset hasil memeras orang lain, hasil mengambil orang lain. Tuhan akan marah dan murka. Ya kita kelihatan mampu, kita kelihatan kaya untuk sementara. Tapi kita kaya, kita senang, kita mampu di atas penderitaan orang lain. Jangan sampai kita melakukan hal itu. Kelihatannya untung, tapi orang lain dirugikan. Saudaraku sekalian, kalau kita ngerti bahwa cara itu sekalipun kelihatannya wajar menurut ukuran dunia dan bahkan menguntungkan kita, tapi kalau jelas melanggar firman, kita harus menolak. Contohnya, saudara bisa tambahkan sendiri. Yang penting kita mengerti bahwa tidak semua jalan keluar, tidak semua pintu yang terbuka itu pasti dari Tuhan. Kita harus punya filter, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Hikmat di dalam Alkitab disejajarkan dengan mata kapak yang tajam. Berarti kita perlu terus mengasah mata kapak kita, perlu terus meningkatkan pengetahuan firman kita. Karena dengan cara itu pekerjaan kita akan jauh lebih efektif. Mengutip kata-kata dari Abraham Lincoln, dia pernah mengatakan bahwa beri aku waktu 6 jam menebang pohon, maka aku akan memakai 4 jam pertama untuk mengasah mata kapakku. Artinya sebagian besar hidup kita ini memang proses belajar. Belajar untuk mendapatkan hikmat dan kemudian kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Menurut Alkitab, seorang yang memiliki hikmat
jauh lebih berwibawa dan lebih kuat daripada mereka yang punya fisik yang hebat. Amsal pasal 24 ayat 5 mengatakan orang yang bijak atau berhikmat lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Orang boleh punya fisik yang kuat, orang boleh punya pendidikan yang tinggi, posisi tinggi, tapi kalau dia nggak punya hikmat, dia nggak punya sesuatu yang jauh lebih penting di dalam hidupnya. Pertanyaannya, bagaimana saya mendapatkan hikmat? Bagaimana saya bisa memiliki hikmat Allah? Alkitab dengan jelas menyebutkan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan atau permulaan hikmat. Kemudian dalam banyak bagian Alkitab juga menyebutkan bahwa untuk menjadi bijaksana atau berhikmat, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut akan Allah. Rasa hormat dan takut akan Allah ini penting sekali. Orang-orang yang punya rasa hormat dan takut akan Allah, Tuhan akan berikan hikmat, pengertian yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Dan ini tidak bisa instan. Keputusan dimulai ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian kita mau mendedikasikan hidup kita belajar firman Tuhan seumur hidup kita. Tidak ada jalan instan untuk mendapatkan hikmat. Jalan yang harus kita tempuh adalah belajar firman, mengenal Tuhan kita Yesus Kristus dan segala hikmatnya yang luar biasa. Dan Tuhan pasti nanti akan menolong kita. Doa juga menjadi salah satu media atau sarananya. Seperti yang dicatat dalam Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Puji Tuhan. Doa adalah sarana yang luar biasa untuk kita mendapatkan hikmat ilahi. Sayangnya banyak orang tidak betul-betul suka berdoa, tidak menghargai doa. Doa hanya rutinitas agamawi. Doa tidak menjadi satu kebutuhan utamanya, sehingga banyak orang tersesat dalam hidupnya. Saudara, ketika saudara mendapat satu jalan keluar, pintu yang terbuka, dan sebenarnya saudara tidak pernah mendoakan sama sekali hal tersebut, saudara sebaiknya hati-hati. Jangan hanya kita ini berdoa minta sesuatu yang spektakuler, minta diberkati. Berdoa juga supaya yang diberikan Tuhan itu betul-betul yang terbaik buat kita. Dan pasti Tuhan yang akan beri yang terbaik buat kita. Makanya doa itu bukan semacam usaha untuk kita memaksa Tuhan untuk bisa memberikan semua keinginan kita. Bukan. Doa itu tujuannya bukan itu. Doa itu justru menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak atau keinginan Bapa Surgawi. Sehingga betul-betul yang kita dapatkan itu sesuai dengan kehendak Allah. Itu kuasa doa. Bukan kuasa doa itu ketika kita minta A diberi A, B diberi B. Bukan. Doa itu punya kuasa memfilter. Bahwa yang benar-benar diberikan itu hanya kehendak Bapa Surgawi. Kalau kita sakit kita berdoa dan Tuhan tidak memberi kita kesembuhan, kalau itu sudah hasil doa kita, bersyukurlah. Karena di balik itu Tuhan punya maksud yang jauh lebih indah. Kalau misalnya kita berdoa, usaha kita sukses, usaha kita maju dan ternyata Tuhan tidak kabulkan, juga bersyukurlah. Karena di balik itu juga Tuhan punya rencana. Kalau kita sudah ngelamar kerja sana sini dan gak dapet, tetap bersyukurlah karena Tuhan punya rencana di balik kita ndak dapat pekerjaan itu. Termasuk yang masih jomblo, yang diputusin sana, diputusin sini. Karena Tuhan sudah siapkan jodoh yang terbaik buat engkau. Kalau engkau berdoa sungguh-sungguh,
Tuhan akan memberikan kepadamu hikmat dan yang terbaik buat engkau dalam setiap bidang kehidupanmu. Jangan takut, karena Tuhan kita hanya memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Kami diberi pengertian, kami diberi hikmat untuk kami boleh mengerti apakah setiap solusi yang kami terima, jalan keluar yang kami terima betul-betul dari Tuhan atau dari kuasa kegelapan. Tolonglah kami Bapa, untuk setiap hari kami boleh membangun satu persekutuan yang baik dengan Engkau, sehingga kami punya hikmat untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan, mana yang sempurna di hadapan Bapa Surgawi. Bukan saja mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Kami pun berdoa untuk setiap pemimpin bangsa kami. Beri kepada mereka hikmat melalui orang-orang percaya, pemimpin-pemimpin yang sudah percaya kepada Tuhan. Ide-ide mereka bisa menjadi terang juga bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden dan semua jajaran pemerintahan. Kau memberkati mereka. Berikan hikmat untuk bisa mengatasi pandemi ini dengan bijak. Terpujilah namamu Bapa. Kalau sebentar kami mau mengakhiri ibadah ini dan kembali melanjutkan aktivitas kami, berikan kami juga hikmat untuk memutuskan apa yang harus kami lakukan setelah kami beribadah ini sepanjang minggu ini. Terpujilah namamu Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkan tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan permai. Sama-sama yang diberkati, kita berkata amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.